لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Al-Husna beserta pengurus-pengurus yang lainnya, yang kami hormati para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan di dunia maupun kemuliaan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Selalu kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya. Begitu juga salawat dan salam selalu pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para ulama al-amilin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pada saat ini masih berada di bab salat jamaah. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa yajuzu an ya'tamma al-hurru bil 'abdi wal balighu bil marahik, amma as-sabiyyu ghairul mumayyizi fala yasihul iqtida'u bihi. Maka hukumnya boleh bermakmumnya orang yang merdeka kepada budak, dan orang yang baligh bermakmum kepada orang yang baru akan baligh, mendekati usia baligh, yaitu sudah mumayyiz, kurang lebih umur 12 atau 13. 12 tahun atau 13 tahun itu disebut marahik, yaitu anak-anak yang sudah mendekati usia baligh. Fala yajibu fi sihal iqtida'i bihi, amma fi husuli fadilatil jamaah fala budda minan niyah. Maka jika ingin mendapatkan keutamaan salat jamaah, itu tetap harus ada niatnya. Usalli fardal maghrib makmuman lillahi ta'ala, untuk yang bermakmum jamaah. Imamnya usalli fardal maghrib imaman lillahi ta'ala, itu dilakukan bersamaan takbiratul ihram. Allah dalam hatinya, usalli fardal maghrib makmuman, atau mau bahasa Indonesia boleh, karena niat itu tempatnya di hati. Jadi bisa mendapatkan keutamaan berjamaah jika dipasang niat berjamaahnya, makmuman atau imaman. Bagaimana imam yang menjadi imam tidak pasang niat, tetap sah sholatnya, namun imamnya tidak dapat keutamaan jamaah karena dia tidak pasang niat. Lalu bagaimana jika dia pasang niatnya di tengah-tengah? Oh ya, tadi saya belum pasang niat jamaah apa imam, maka mulai dia pasang niat itu baru bisa mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Jadi kalau imam boleh di pertengahan, tapi kalau makmum harus di awal, karena makmuman mengikut. It laisa lil mar'i illa ma nawa, kal fa illam yanwi lam tahsul lahu. Kalau dia tidak berniat, maka tidak mendapatkan pahala jamaah. Id laisa lil mar'i illa ma nawa,
maka semua itu bisa terjadi bagi orang yang melakukan berniat. Jika tidak berniat, laisa lil mar'i, maka tidak untuk seorang siapapun dia, jika tidak memasang niat, tidak mendapatkan pahala berjamaah. Walau nawal imama fi athna'i salatihi asadat lahul fadilatu min hini niyatihi. Ya. Seandainya imam itu di tengah-tengahnya dia baru pasang niat menjadi imam, maka dia mendapatkan keutamaan berjamaahnya ketika pasang niat. Misalnya di rakaat kedua dia baru ingat belum pasang niat jadi imam, ya, maka langsung pasang niat jadi imam. Langsung dalam hati saja ngucapnya, saya berniat menjadi imam lillahi ta'ala, atau saya berniat mulai saat ini jadi imam. Atau ketika mulai disentuh, kalau ada makmum yang terlambat, ada makmum disentuh oleh makmum yang baru datang, ya, maka juga dia langsung pasang niat, maka mendapatkan keutamaan berjamaah, ya. Dapat keutamaan berjamaah dengan imam, dapat keutamaan berjamaah dengan makmum yang baru, ya. Makmum yang baru datang. Menyentuhnya tidak wajib bagi makmum, ya. Menyentuhnya tidak wajib, hanya informasi, ya. Karena walaupun tidak memasang niat berjamaah pun tetap sah makmumnya mendapatkan keutamaan berjamaah, ya. Nah, ini kami sengaja akan menjelaskan secara serinci-rincinya, ya, karena nanti kalau tidak dijelaskan secara rinci, banyak orang yang melakukan sholat berjamaah menurut dia sah, tapi secara hukum syariat ternyata tidak sah. Jadi biar diketahui bersama, ya. Bi khilafil makmum, berbeda dengan makmum. Kalau makmum itu nggak bisa niatnya di pertengahan, ya. Karena dia hukum iktidaknya sudah dari awal berniat bermakmum kan, dengan apa? Dengan mengikuti imam, ya. Kalau dia niatnya sholat sendiri-sendiri, gerakannya itu tidak boleh sama persis, ya. Boleh duluan atau berbarengan sekalian nggak apa-apa. Makmum dengan imam dengan makmum, tapi makmumnya tidak mau berjamaah, mufarokoh misalnya, bareng sekalian, ya. Allahu Akbar, Allah, geraknya bareng, itu sah. Tapi kalau nunggu selesai dulu rukuknya imam, Allahu Akbar, baru Allahu Akbar, sami Allah, ini nggak sah. Makmumnya yang tidak sah, ya. Mufarokoh tapi gerakannya masih ikut yang di depan, ya. Boleh duluan atau boleh lebih lambat, ya. Tidak berbareng, tidak niat jamaah. Fa in ayyanahu wa akhta'a fi ghairil jum'ah wa nahwiha lam yadur. Seandainya dia menentukan imamnya si fulan ternyata salah, bukan misalnya si Zaid, saya bermakmum kepada Zaid, ya. Ternyata bukan Zaid yang jadi imam, maka itu tidak masalah karena menentukannya tidak wajib. Adapun jika hukum jamaah itu untuk sholat Jumat, karena sholat Jumat itu hukum berjamaahnya fardu ain, maka hukum berjamaahnya imaman dan makmumnya itu harus sama-sama dipasang dari awal, ya. Nggak, kalau imam lupa, ya, kalau imam lupa urusan dia sama Allah. Kalau dia mau jujur dia harus mundur, ya, mundur supaya makmum yang di belakangnya maju jadi imam, ya. Baru dia ulang takbiratul ihram, niat bermakmum. Karena tidak sah, karena hukum berjamaah di dalam sholat Jumat itu hukumnya wajib. Jadi pasang imaman atau makmuman juga hukumnya wajib, ya.
Amma fiha fayajibu alaihi niyatal imama ma'a taharrumihi falau tarakaha ma'ahu lam tasihha jum'atuhu. Seandainya dia meninggalkan niat di dalam sholat Jumat, niat imaman, ya. Kalau makmum, niat makmuman dari awal jika tidak niat bermakmum sudah batal, ya. Tapi dia kecuali memang sudah mau niat sendiri selain sholat Jumat, ya. Kalau sholat Jumat imamnya harus dari pertama pasang niat. Kalau tidak lam tasihha jum'atuhu, maka jumatannya tidak sah. Sawaun kana minal arba'ina au zaidan alaihim. Walaupun baik itu yang berjumlah menjadi syarat jumatan 40 orang ataupun yang lebih, semua tetap pasang niat berjamaah. Tetap harus pasang niat berjamaah. Begitu juga sholat yang dinadarkan. Sholat yang dinadarkan, misalnya ada seseorang bernadar, saya berniat untuk hari Rabu akan datang 5 waktu saya nadar sholat berjamaah. Kalau Allah memberikan kesuksesan dalam urusan ini, ya, ternyata gol, maka dia wajib berjamaah. Ya. Kalau dia menentukan berjamaah di suatu masjid, ya harus berjamaah ke masjid. Kalau tidak ditentukan masjidnya, terserah, yang penting masjid. Tapi kalau dia menyebut namanya Masjid Al-Husna, ya harus nadar berjamaah di Masjid Al-Husna. Kalau dia ditunjuk jadi imam, maka harus pasang imaman, tidak boleh tidak. Dari awal dia harus pasang imam kalau itu dinadarkan. Karena yang dinadarkan berarti hukumnya jadi wajib, ya. Jadi sama kayak Jumatan, hukum niatnya. Wa nuqila an Ibnu Qasim annaha tadurru li tala'ubihi illa in jawaza iqtida'a malakin au jinniyin au jinni fala tadurru. Jika seseorang sholat sendirian, sekarang ini kadang-kadang ada pertanyaan, sholat sendirian tapi dipasang niat imamnya, sholli fardal maghrib, padahal tidak ada orang di belakangnya. Bagaimana, apakah sah? Sebagian ulama membatalkan, tidak sah sholat seperti itu. Kenapa? Litala'ubihi, karena dia bermain-main, berarti udah tahu nggak ada makmumnya, dia pasang imaman. Tapi kalau dia dengan maksud, dengan niat, di belakang saya ini pasti ada malaikat yang sholat, biar malaikat berjamaah kepada saya, atau jin, ya. Nanti muncul amin kabur. Ya, nah ini gini dijelaskan, ya, jin ada di sekitar kita. Tahu-tahu dia sholat sendirian, pasang niat, biarlah sebelum sholat, biarlah malaikat jin biar ikut berjamaah sama saya. Tapi siap, kalau dia nanti jawab amin, jangan kabur, Pak, ya. Tidak tahu anaknya main-main, yang jawab amin anaknya dia yang kabur, ya. Wa yajuzu an ya'tamal huru bil abdi asy'ara ta'birahu bil jawaz. Di sini musannif menggunakan kalimat jawaz. Jawaz itu boleh bermakmumnya seorang yang merdeka kepada orang budak, ya. Padahal menurut Imam Baijuri yang afdal itu harusnya tidak menggunakan kalimat jawaz, tapi menggunakan kalimat al-afdal. Yang baik itu, yang afdol itu bermakmumnya orang budak kepada orang merdeka. Karena apa kata beliau? Kata Imam Baijuri, karena kedudukan imam itu mansabun, suatu kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi maka dari itu orang yang jadi imam itu diusahakan jangan pakaian rembes. Nah, ini aturan, ya. Jadi disunnahkan pakaian yang wibawa, pakai gamis,
pakai jubah, baju takwa, ya. Jangan pakaian kaos jadi imam. Nah, tidak ada kelihatan wibawanya sama sekali. Nah, maka dari itu kenapa? Karena imam ini kedudukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mansabun jalil, ya, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fal hurriyatu aula, maka orang merdeka itu lebih utama, ya, lebih utama untuk menjadi imam. Illa an yatamayyazal abdu bi ziyadatil fiqhi fihima, kecuali ya budak ini mempunyai kelebihan, dia alim dalam ilmu fikihnya, ya. Dia pintar, maka dia tahu mana yang salah, mana yang benar, bacaannya bagus, makhrajnya tepat. Ada tuan juragan tapi peletot-peletot bacaannya. Nah, maka dahulukan orang yang budak, karena yang diutamakan paling utama itu orang yang ahli fikih, yang ngerti ilmu fikih. Illa fi sholatil janazah, kecuali dalam sholat janazah itu boleh. Karena apa? Li'annal qasda minha ad-du'a wasyafa'ah. Karena tujuannya sholat jenazah itu tidak lain yang terpenting intinya meminta doa, meminta syafaat, ya, daripada orang yang masih hidup, ya, untuk didoakan, untuk supaya dapat syafaat, diterima amalnya dengan layak, diampuni dosa-dosanya, supaya orang yang masih hidup mendoakan. Tujuan sholat jenazah di situ. Maka nggak apa-apa, ya, orang budak jadi imam. Wal balighu bil marahik, dikatakan di atas orang balik dengan marahik. Ay wa yajuzu iqtidaul balik bil marahik, maksudnya boleh hukumnya berjamaah orang yang balik dengan orang yang baru akan balik, belum balik. Marahik itu dekat dengan usia balik, berarti sudah mumayyiz. Sudah mumayyiz. Mumayyiz itu kategorinya macam-macam. Bisa membedakan antara kanan dan kiri, bisa cebok sendiri, itu mumayyiz anak tersebut. Jika di dalam berbicara, bercakap-cakap dengan orang nyambung pembicaraannya, bisa tanya jawab, ya. Mau kemana? Oh, saya sekarang mau ke pasar, ya. Ditanya mau kemana? Ditanya mau kemana, jawabannya apa? Main game, ya. Mau kemana berarti kan yang ditanya mau kemana perginya, tapi dia bilang main game, berarti nggak nyambung, ya. Berarti kurang mumayyiz. Lakinnal balik aula lil ijma' ala sihhatil iqtida. Maka yang utama tetap yang balik yang jadi imam. Artinya dalam hukumnya boleh atau tidaknya itu boleh, tapi kalau yang utama tetap yang balik yang jadi imam, ya. Walau ijtama'a abdun balighun wa hurrun sabiyun quddimal abdul baligh. Seandainya sekarang berkumpul ada seorang budak tapi balik, yang merdeka sobi, anak kecil, tapi sudah mumayyiz, sudah layak jadi imam. Mana yang didahulukan? Orang budak yang sudah balik, ya. Maka urutan menjadi imam yang diutamakan itu adalah fa'afqah, orang yang paling ngerti ilmu fikihnya yang didahulukan, ya. Baru fa'aqra, yang kedua orang yang lebih fasih bacaannya, ya, dia ahli fikih. Kalau sudah ahli fikih itu semuanya masuk, lafadznya tepat, bacaannya tepat, ya, hurufnya sesuai dengan makhraj, tahu hukum bacaan, itu ahli fikih. Hukum-hukum dalam fikih dia tahu semuanya. Baru dahulukan orang qari. Qari itu hafal Quran. Kalau di dalam kitab Sulam Taufik,
Qari itu adalah orang yang hafal Quran. Mana yang diutamakan? Hafal Quran saja tapi dalam ilmu fikih kurang begitu mengerti. Artinya ngerti-ngerti yang utama-utama tapi tidak ahli fikih. Orang ahli fikih didahulukan daripada orang yang ngerti Quran saja. Fa'azhad, sekarang dia ahli fikih, qari juga, maka dua-duanya ada. Ternyata dia lebih zuhud. Lebih zuhud itu lebih cinta kepada urusan akhirat. Dia lebih mengutamakan sholat berjamaah, lebih mengutamakan agama daripada urusan dunianya. Nah, itu yang didahulukan jadi imam. Sekarang dia fikih ngerti, qari iya. Lalu apa pilihan selanjutnya? Pilih orang yang mendahulukan dalam urusan agama. Ya, ini hadir ke masjid jarang-jarang. Memang ngerti fikih, qari juga misalnya, tapi hadir ke masjidnya jarang karena sibuk dengan urusan pekerjaan. Ya. Nah, berarti pilih orang yang rajin ke masjid. Ya. Berarti dia mendahulukan agamanya. Azhad. Setelah itu fa'aura'u. Setelah itu ketiga-tiganya ada. Lihat mana yang lebih warok di antara mereka. Yang lebih warok itu dipersilakan untuk jadi imam. Warok itu apa? Hati-hati menjaga wibawa dalam urusan agama. Tidak suka makan di warung, tidak nongkrong di depan umum, ya. Tidak suka jagongan, ya. Iya, Pak. Jadi imam suka jagongan. Apa bahasa Jawa? Apa? Suka nongkrong ngumpul-ngumpul itu, Pak, ya. Gibah sana, gibah sini, ngobrol. Tidak ada wibawanya jadi imam seperti itu, ya. Maka dari di antara teman-teman ustadz kalau bercanda dulu kita ya dikit-dikit lah acara mau kemana? Belawai yuk makan kentang goreng. Ya. Sekarang dikasih 500.000 suruh nongkrong di Melawai nggak mau. Iya. Apa? Ya kita ini sudah dipercaya orang untuk ngajar, untuk ya harus jaga. Ya. Pakaian dijaga. Ini suka jadi imam pak katoan, ya keluar katoan, ya Allah ya Rabbi. Ya, tingkah sehari-hari juga harus dilihat. Biasa kalau di masjid dia dituakan, suka jadi imam. Jangan hanya di masjid aja rapi pakai baju takwa, hari-harinya juga dijaga, itu namanya warok. Ya, auratnya dijaga. Ya. Aduh, kelihatan ngadu ayam. Jadi imam ngadu ayam. Ya. Ini ada juga seperti ini, suaranya bagus, ini ngerti figur, kalau bicara sok tua, sok ini, sok pokoknya nomor 1, ya. Kalau bicara urusan agama nomor 1. Ada orang ngadu ayam nonton, apa nonton aja nggak pantas, apalagi tukang ngadu ayamnya lebih nggak pantas lagi, ya. Nah ini namanya tidak menjaga. Setelah itu keempat-empatnya ada, dia ngerti fikih, dia qari, ya. Dia zuhud, urusan dunia dia tidak cinta kepada dunia, lebih warok, menjaga kewibawaannya, ya. Apa yang diutamakan setelah itu? Muhajir. Muhajirnya, Pak. Dia seorang orang yang hijrah. Artinya pendatang baru tapi punya semuanya. Nah, pendatang baru itu diutamakan, ya. Jadi imam. Karena apa? Aibnya belum terlihat. Kenapa semua itu diatur sedemikian rupa? Supaya makmum lebih khusyuk, ya. Bermakmum kepada orang yang lebih layak, yang tidak terlihat sehari-hari di hadapannya, itu lebih tenang, lebih nyaman, ya. Bacaannya ngerti hukum, ya, zuhud, warok, kan wibawa, Pak, ya. Jadi terus jadi imam. Ini ndak, apalagi saya pernah menyaksikan jadi apa? Jadi khotib Jumat pakai lengan pendek, innalillah, ya. Sedangkan jadi khotib itu kalau aturan masjid yang mengikuti aturan agama itu di samping sana, itu di samping mana kanan? Kalau kita samping kanan berarti sana, ya. Di samping kanan itu ada pintu pojok. Pintu. Supaya khotib ini dianjurkan tidak cepat-cepat datang. Supaya terlihat jalan menuju dari atas, dari samping kelihatan oleh imam, oleh makmum. Naik kan dengan pakaian jubah, pakaian segalanya, pakai imamah, ya, kelihatan wibawa. Itu sunnah seperti itu, ya.
supaya orang yang mendengarkan khutbah juga dengan seksama ya. Kalau mau pakaian sederhana ya jadi makmum saja, jangan nanti sedih tidak dijadikan imam ya, jadi makmum saja. Lalu fa'aqdamu hijratan, yang paling lama hijrahnya. Setelah itu fa'asannu fil Islam, yang paling tua. Setelah itu fa'ansabu, yang paling mulia nasabnya ya. Ada habaib, kita utamakan habaib. Setelah itu fa'andafu, yang paling bersih, tauban wa badanan, paling bersih pakaiannya, paling bersih badannya. Makanya disunahkan pakai wangi-wangian ya. Nah, ini urutan-urutan yang menjadi imam untuk diutamakan keadaannya yang seperti itu ya. Terus hukum-hukum lain yang harus diperhatikan dalam urusan berjamaah, wa yajuzu an ya'tammal mutawaddi'u bil mutayammim. Boleh bermakmumnya orang yang berwudu dengan orang yang bertayamum, dengan syarat dia bertayamum itu bukan wajib i'adah. Misalnya di daerah sini umumnya itu biasa air banyak, tahu-tahu pada sewaktu-waktu tiba-tiba paceklik, nggak ada air sudah 1 minggu. Nah, ini keadaan yang di daerahnya seperti itu, dia bertayamum hanya sifatnya sementara, nanti i'adah diulang lagi ya. Lain kalau musafir, atau dia bertayamumnya karena tidak bisa nyentuh air, nih boleh, ini nggak perlu i'adah, nggak perlu diulang. Ini boleh bermakmumnya orang yang berwudu kepada orang yang bertayamum ya. Ini kalau nggak kita angkat permasalahan ini nanti akan jadi pertanyaan sewaktu-waktu, yang mungkin juga tidak terlintas di hati kita. Ada pertanyaan seperti itu kan tidak mungkin. Misalnya orang musafir punya wudu, datang ke Masjid Al-Husna, kebetulan di lingkungan sini, lingkungan Balikpapan ini ya, lagi paceklik, tidak ada air. Nah, berarti kan semua ini i'adah. Jika dia bertayamumnya itu tidak perlu i'adah karena sakit misalnya ya, karena tidak boleh nyentuh air, maka tidak perlu i'adah. Boleh orang yang berwudu bermakmum kepada orang yang tayamum ya, bersucinya dengan tayamum. Karena tayamum itu kekuatannya kan tidak kuat seperti wudu, badal dia, sebagai badal, sebagai pengganti alat bersuci ya. Wala tasihu qudwatu rajulin bimra'atin, maka tidak sah bermakmumnya laki-laki kepada perempuan. Maka di sini dijelaskan oleh Musarrih ada 3 perkara yang tidak sah. Qudwatur rajuli bil khuntha, bermakmumnya laki-laki dengan bencong al-muskil, dengan bencong yang muskil. Bencong itu pasti muskil ya. Kalau di dalam agama itu muskil itu artinya apa? Punya 2 kemaluan. Tapi laki-laki di sini tidak boleh bermakmum kepada bencong. Bencong benar-benar bencong, bukan bencong jadi-jadian, Pak ya. Kalau yang ada di tengah malam itu bencong jadi-jadian semua ya. Karena kemaluannya cuma 1. Kalau suka sama bencong jadi-jadian, main pedang ya. Itu yang pertama. Tidak boleh bermakmumnya laki-laki dengan bencong muskil, dan tidak boleh bermakmumnya bencong yang muskil kepada perempuan ya. Bencong yang muskil kepada perempuan juga tidak boleh. Khawatir yang aktif kemaluan laki-lakinya, jadi kan tidak sah. Nah, karena muskil itu masih di dalam permasalahan ya. Belum
ketemu secara pasti apakah ini mau dihukumi laki atau mau dihukumi perempuan, ya. Karena sama-sama punya kemaluannya. Ya. Juga yang ketiga, bil muskil, bencong sama bencong nggak sah juga, karena sama-sama belum ketahuan mana yang lebih aktif, ya. Nah, jadi bencong sama bencong bermakmum tidak sah. Bencong yang muskil maksudnya. Tapi kalau bencong yang tidak muskil, artinya sudah ketahuan aktif laki-lakinya, ya. Terus yang bermakmum bencong muskil sah, ya. Atau perempuan yang bermakmum kepadanya sah, karena sudah yang aktif perempuannya, apa laki-lakinya, ya. Kemaluan lakinya. Nah, itu permasalahannya, ya. Maka dijelaskan di sini, wabil jumlah fasuwarul butlan arba. Ya. Maka di sini dijelaskan, disimpulkan yang dihukumi batal itu ada 4. Yang pertama, bermakmumnya laki-laki kepada perempuan, ya. Yang kedua, bermakmumnya laki-laki kepada bencong muskil, ya. Yang ketiga, bencong muskil bermakmum kepada perempuan. Yang keempat, bencong ketemu bencong, ya. Paham Pak, ya? Kok dibahas sedemikian rupa, ya, supaya tahu hukumnya, ya. Supaya tahu hukumnya. Karena fikih itu muncul hukumnya ketika dibayangkan bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini, ya. Walaupun itu belum terjadi, tapi harus dibayangkan dan tak harus tahu hukumnya, ya. Kalau sewaktu-waktu itu terjadi sudah siap hukumnya, ya. Bukan sudah ada kejadian baru mau dikaji, ya, itu telat namanya Pak, ya. Wa amma suwaru sihhah fa khamsun. Adapun hukum berjamaah yang dihukumi sah itu ada 5. Kalau yang batal tadi ada 4. Kalau yang sah ada 5. Yang pertama, rajulun bi rajulin. Laki-laki bermakmum kepada laki-laki, sudah pasti. Yang kedua, khunsa bi rajulin. Bencong bermakmum kepada laki-laki, ya. Bencong bermakmum kepada laki-laki, sah. Yang ketiga, khunsa birajulin. Yang ketiga, imra'atun birajulin. Perempuan bermakmum kepada laki-laki, sah. Yang keempat, imra'atun bi khunsa. Perempuan bermakmum kepada bencong, sah. Yang kelima, perempuan bermakmum kepada perempuan, sah, ya. Nah, jelas Pak, ya. Maka hukumnya semua itu ada 9. 4 yang dihukumi batal, 5 yang dihukumi sah, ya. Ada pertanyaan Pak, silakan. Nah, diselingi dengan pertanyaan biar tidak tegang, ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya, silakan. Ya. Ini masalah iman, yaitu mengerjakan sholat Idul Adha, tapi dia tidak melaksanakan takbir semua itu yang 5 sama 7 itu. Apakah itu sah? Ya. Ini biasanya kalau saya kebetulan jika khotib Idul Adha atau Idul Fitrinya itu saya, ya, kan saya pasti hadir di masjid itu. Saya lihat yang mengumumkan tata cara sholat itu, ya. Jika ada kekurangan saya minta mic-nya, Pak, saya mau menyampaikan sedikit tentang tata cara sholat, mau melengkapi. Nah, maka apa yang saya lengkapi di situ? Kepada para jamaah, jika nanti imam di dalam sholat lupa takbir
takbir sholat Idul Adha yang 7 di rakaat pertama, jika dia langsung masuk ke Fatihah, biar aja tidak usah diingatkan oleh makmum, ya, berlanjut Fatihah, biarkan. Hukumnya tetap sah walaupun tanpa takbir yang 7. Takbir yang 7 hukumnya sunnah, sedangkan imam ini sudah masuk ke rukun. Rukun hukumnya wajib. Jangan sampai imam membatalkan yang wajib mendahulukan yang sunnah. Justru kalau dia panik karena ditegur sama imam, sama makmum, subhanallah, panik, langsung dia ulang, dia ulang kembali ke takbir, bukan membatalkan sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, justru ini membatalkan, ya. Karena sudah masuk ke rukun bacaan Fatihah, ya. Kalau sudah masuk ke rukun ternyata dia lupa takbir untuk sholat id, melakukan takbir untuk sholat id, nah, maka biarkan berlanjut, ya Pak. Begitu juga pada rakaat kedua. Atau si imam lupa hitungannya, kebetulan makmumnya ngitung misalnya takbirnya, ya. Ternyata rakaat pertama cuma 5 atau cuma 4, tahu-tahu baca Fatihah, biarkan, tidak usah diingatkan, ya, biarkan berlanjut, karena hukum takbir itu hukumnya selain takbiratul ihram, ya, karena yang 7 itu bukan takbiratul ihram yang dihitung. Takbiratul ihram baca iftitah, baru takbir untuk id, ya, paham Pak, ya. Nah, jadi yang takbiratul ihram itu tidak dihitung. Jadi 7 selain takbiratul ihram. Rakaat kedua 5 takbir selain takbir intikal, ya, selain takbir perpindahan, ya. Ya, ada lagi, silakan. Jelas Pak, ya? Ya boleh, silakan. Jadi dia sudah melaksanakan yang 4 tadi itu selesai, dia sholatnya. Pada saat sudah selesai itu dia ingat, wah ini enggak, kami enggak tahu sunat tadi, dia ulangi sholatnya, itu gimana? Batal justru Pak, ya. Sudah masuk ke Fatihah aja dia ulangi, batal, apalagi sudah yang lain-lainnya. Dia sudah selesai, sudah masalah terakhir sudah selesai. Oh, salam, sudah sampai assalamualaikum. Dia ingat, dan membaca takbir semuanya itu seperti dia ulangi sholat itu gimana, boleh nggak? Ya, berarti sholat yang pertama jadi sholat mutlak, maka yang kedua menjadi sholat id. Artinya kalau makmumnya berkenan. Kalau makmumnya berkenan diulang. Tapi kalau dia berfatwa yang tadi itu batal, itu salah kalau membatalkan. Kurang sreg, lebih baik kita ulang sholatnya, nggak apa-apa. Kalau makmumnya berkenan, ya. Kalau tidak berkenan, nggak bisa disalahkan makmum, ya. Artinya nggak jadi masalah seperti itu. Mau diulang boleh-boleh saja, tapi berkenaan dengan makmumnya. Kalau makmumnya terus kecewa, ya. Kadang-kadang baca surat kepanjangan aja ada yang makmum kecewa, makanya harus tahu keadaan makmum, apalagi diulang sholatnya. Kecuali dia tuan guru, ya, atau di pesantren, ya. Di pesantren dia guru ustadz, tidak ada yang mau gerutu, tidak beradab kalau menggerutu seorang murid kepada gurunya, ya. Jadi kita itu anak kepada orang tua, nggak ada istilah protes, nggak boleh menggerutu sedikit pun. Apa yang disuruh ya, baik. Kamu jangan begini, kata kenapa? Nah, itu nggak pantas, ya. Kenapa kok nggak boleh? Itu udah nggak pantas. Kamu jangan, oh ya, lah, itu posisi anak ke orang tua atau posisi murid kepada gurunya. Nah, itu namanya beradab, ya. Nah, kalau sudah guru yang minta untuk ngulang, ya di pesantren, ya pasti harus ridho. Ridho ndak ridho ya harus ridho hukumnya, ya. Apalagi yang namanya ridho, ya Pak. Apalagi yang namanya orang ridho, ya pasti ridho, ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau di tempat umum, kita melihat keadaan makmum, apakah kita tetap sudah mantap yang tadi atau kita perlu mengulang. Ternyata makmumnya ulang, wah ya sudah diulang, ya mau ndak mau diulang, ya. Ya, jika ada pertanyaan lagi silakan.
Ya. Ya, silakan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Bagus, Pak. Kalau sudah masuk ke rukun, sedangkan surahnya itu kan hukumnya sunnah. Lain kalau dia lupa Fatihah, ngayal, belum waladhdallin sudah ruku, nah, dia wajib kembali. Ya, wajib kembali. Boleh diulang Fatihahnya, boleh dilanjut yang tadi yang dia lupa. Tapi kalau surah itu hukumnya sunnah, sedangkan ruku itu sudah minal arkan, daripada rukun, sudah masuk ke wajib. Tidak boleh mengulang untuk mendahulukan yang sunnah, batal jadinya. Sama aja seperti yang sudah diceritakan, sudah dipelajari, lupa kunut, utama makmum spontan subhanallah, spontan tidak sengaja. Artinya kalau makmumnya ngerti hukum, dia tidak akan membaca tasbih karena orang sudah sujud. Subhanallah spontan karena nggak tahu-tahu berdiri lagi. Kalau berdirinya ini spontan karena tidak sengaja juga nggak masalah, tapi dia cepat kembali ke sujud lagi, nggak usah baca kunut. Ya. Hanya kaget gitu. Ya. Nah, tapi kalau dia sengaja batal. Ya. Sekarang kan kita dijelaskan di atas tadi bermakmumnya laki-laki kepada perempuan itu batal. Sekarang ada makmum bermakmum kepada dia mengira imamnya itu laki-laki. Walau bana imamuhu imra'atan aw khuntha wajabatil i'adah. Dia kira imamnya itu laki-laki. Ini kayak apa gambar apa? Tapi fabana imamuhu imra'atan atau bencong. Tak taunya bencong. Ya. Maka si makmum wajib mengulang sholatnya. Tidak sah laki-laki tulen bermakmum kepada bencong. Kalau di sini kalimatnya imro'atun itu masih belum kebayang sama saya. Kayak apa mencontohkannya kok tiba-tiba ternyata laki-laki? Apakah ada kok ternyata perempuan? Apakah ada orang sholat wanita itu tidak pakai mukena kan gitu? Tapi kalau bencong bisa kebayang. Karena bencong ini penyakit. Karena apa? Dia merasa laki-lakinya yang aktif. Ya. Tapi kan yang makmum kan tidak tahu, cuma taunya itu bencong kan gitu. Dia jadi imam. Ya. Pakaian laki-laki karena dia merasa yang laki-laki aktif. Ya. Jadi pakaiannya laki-laki, ternyata yang si bencong ternyata imamnya. Wajib mengulang makmumnya. Ya. Wajib mengulang sholatnya karena tidak sah. Makmumnya yang mengulang. Walau bana kafiran, walau makhfiyan kufruhu. Dan ternyata ada orang kafir bermain-main. Ya banyak sekarang orang kafir hafal Quran. Orang kafir pinter bahasa Arab, dikira muslim. Tidak taunya ada orang setelah berjamaah kelihatan wajah lo itu kan orang kafir yang hafal Quran. Maka wajib mengulang sholatnya. Ya. Wajib mengulang. Au ummiyan wal ma'mu qari'un. Atau yang jadi imam ini ummi, orang nggak bisa baca, yang bacaannya nggak bener, ya. Sholat duhur kan nggak kelihatan suara. Begitu assalamualaikum salam, oh si fulan yang jadi imam. Wajib mengulang sholatnya. Ya, makanya paling enak itu Pak kalau jadi ada masjid yang jadi imamnya tuh khusus. Kasih isyarat aja, nggak boleh orang lain jadi imam, itu aman. Iya. Kalau makanya seperti Masjid Manuntung yang saja, walaupun Jumatan yang jadi imam ya itu sudah ditugaskan. Padahal yang sunnah itu khotibnya yang jadi imam. Karena juga sekarang orang jadi orang nggak belum waktunya jadi khotib, ada yang jadi khotib, ya.
ngelamar sana sini, cari jadwal. Ya kan sudah masyhur di Facebook. Ya. Akhirnya mulai dibicarakan tenggelam sendiri. Ya. Cari jadwal lah, dijadikan kerjaan. Naudzubillah. Au muqtadiyan au tarikan lil Fatihah. Au li takbiratul ihram. Au sajidan ala kummihi. Au dana jasatin dhahiratin. Sekarang kita mau bermakmum. Kita tahu ternyata dia takbiratul ihramnya enggak genah bacaannya. Kok kita tetap sholat dengan dia? Lewat 35 sudah. Sana telat, pas 32. Oh, ya. Jadi takbiratul ihramnya yang seperti yang kejadian pada saya, ya. Mau saya kecapean teriak-teriak di atas mimbar, kebetulan suara agak serak sudah, memang kondisi badan lagi drop, ditambah dengan teriak-teriak jadi suara agak serak. Saya minta untuk orang lain jadi imam. Nah, tahu yang ditunjuk jadi imam pakai gamis cuma lengan pendek, bagus suaranya. Ternyata takbirnya baca Allahu Akbar, diimalahkan. Mau tidak mau setelah salam saya sholat duhur lagi. Ya. Nah, ini kejadian. Ya, kita ngerti ilmu ini tidak sah takbiratul ihram seperti ini. Bacaan imalah, diimalahkan Allahu Akbar. Kenapa tidak Allahu Akbar? Ya. Kan alifnya harus jelas hamzah akbar. Akbar. Hati-hati yang seperti ini, hati-hati. Atau kita melihat si imam sujud dengan kumnya. Kum itu lengan baju yang kalau punya orang Arab zaman Nabi dulu panjang-panjang, ya. Sehingga kita baca sejarah kucing tidur di kumnya di baju ini, ya, dari lebarnya. Sujud di atas kum ini batal. Sama seperti ini juga, hati-hati ketika pakai apalagi yang model siaran itu yang di kuping. Nah, itu kadang-kadang kita sujud di atas kabel. Ini juga nggak sah karena kita sujud di atas benda yang bergerak dengan sholat kita atau dengan rida. Nah, dengan rida kita sujud di atas rida kita. Tapi ini masih kita pakai, nggak sah. Kalau mau sah ini kita tarik, ya. Kita tarik seperti ini, kita sujud di sini nggak apa-apa. Berarti sudah nggak ikut dengan badan kita. Nah, sedangkan kabel mic ini ikut dengan badan kita. Nah, kita sujud di atasnya, dia bergerak. Kecuali kabelnya panjang, tidak bergerak sama sekali memang. Ya, tidak bergerak. Kita sujud di kabel yang tidak bergerak. Tapi kadang-kadang yang di sini masalahnya. Maka dari itu harus diambil, harus dipegang seperti ini, baru sujud. Nah, hati-hati juga masalah hukum sujud ini, jangan sampai kita sujud dengan benda yang bergerak dengan kita. Silakan jika ada pertanyaan lagi. Ini masih masalah sholat jamaah lumayan agak panjang pada saat ini, ya. Karena perlu dirinci satu persatu supaya kita mengenal hukum fikihnya bukan itu saja, ya. Karena kita kan sering ngaji, tapi yang dibahas itu saja. Ini banyak permasalahan-permasalahan yang nggak pernah kita dengar. Nah, kita angkat ke pengajian ini supaya sama-sama tahu semuanya, ya. Nanti mengenai hukum bacaan lebih parah. Contohnya orang yang baca iyaka itu tidak pakai tasdid, iyaka begitu saja. Itu artinya lidau isyams, cahaya matahari. Berarti kepada cahaya matahari na'budu, kami menyembah. Naudzubillah. Kalau dia tahu artinya maka dihukumi kafir. Kalau sengaja dia berbuat seperti itu. Tapi kalau tidak tahu dan ada kemauan untuk belajar, maka dianggap sah, bisa ada kemungkinan belajar. Tapi kalau dia tidak mau membenahi, maka selamanya tidak sah sholatnya. Maka dari itu saya minta Fatihah itu untuk diperiksakan kepada orang yang dipercaya. Siapa menurut kita yang dipercaya, kita maju minta diperiksa bacaan kita. Iyyaka, ya pakai tasdid. Iyyaka, iya, tasdid itu iya yang pertama mati, yang kedua hidup. Dijadikan satu, diganti tasdid. Nah, itu asal kalimatnya. Kalau nggak pakai tasdid, artinya itu cahaya matahari. Na'budu nasta'in, kami menyembah dan kami minta tolong. Na'udzubillah. Nah,
itu artinya ke sana. Ya. Tadi Ustaz menyampaikan tentang jika kita sholat sendiri kemudian mendengar jadi imam sedangkan beranggapan ada jin atau malaikat yang di belakang, itu kan boleh Ustaz. Ya. Kalau ibadah Ustaz, kita sholat sendiri kemudian berniat jadi makmum pada malaikat atau jin di depan kita, sekian. Ya tidak sah seperti itu. Karena apa? Karena kita bermakmum itu mengikuti, sedangkan yang mau kita ikuti tidak kelihatan. Iya. Iya kan? Jadi itu yang membuat tidak sah. Sekarang orang bermakmum tidak niat makmum tapi ikut kepada imam gerakannya seperti makmum, ini batal. Jadi kalau memang tidak bermakmum, minimal harus sama supaya tidak dihukumi antara imam dan makmumnya, ya. Minimal harus sama gerakannya. Nah, itu di dalam kitab Sulam Taufik dijelaskan kalau sama sekalian nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau nunggu, kan aturan berjamaah itu kan memang harus nunggu. Misalnya imam Allahu Akbar sudah bar sempurna baru Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman. Jangan terus bareng, ya, walaupun sah bareng itu. Atau balap-balapan yang jangan mendahului hampir sama misalnya, tidak boleh. Ya, bukan tidak boleh berarti batal, sah, cuma tidak mengikuti adab berjamaah. Ya. Ya. Kalau misalkan kita ada keraguan daripada ini saya ini tahu ini cuma dom misalkan, apakah kita itu lebih baik saja jadi makmum atau sholat sendiri lebih bagusnya yang mana? Ya. Dilihat dari sisi lain, dom ini apa, judi? Ya misalkan, padahal misalkan di lingkungan semua, ayah ini imam mantap ini. Kebetulan kita tahu misalkan ini kelemahannya yaitu selingmahikan atau apalah misalkan. Artinya ada keraguan sama ini. Apakah kita ini ikut saja kita dari makmum yang pahala berjamaah, atau misalkan nanti merusak jamaah, kita sholat sendiri saja misalkan. Oh ya. Jadi dilihat kalau dia cuma sekedar bermain-main saja berarti tidak ada warok. Nah, berarti gugur satu. Yang pertama tadi kan afghah, alifigi, qari, ya. Setelah itu zuhud. Setelah zuhud warok, ya. Baru yang lain-lainnya itu yang berkenaan dengan fisik, ya. Fisik, nasabnya dan sebagainya, ya. Yang utama yang 4 ini. Nah, kalau sudah ini ada 3 figi ada, qori ada. Ini kan tidak wajib zuhud ini. Artinya kalau dia tidak zuhud jadi imam ya sah saja. Cuma yang perlu didahulukan jadi imam. Nah, tapi kalau 2 ini tidak ngerti alif, tidak ngerti figi, bacaannya tidak karu-karuan, ya, nanti ada di bab bacaan itu nanti, ya. Maka kita boleh tidak bermakmum. Tapi kalau dia bermainnya itu bermain judi, ini fasik. Orang fasik, munafik, ya. Fasik yang rusak, suka bermain-main di agama, meremehkan agama, nggak perlu kita bermakmum sama dia, ya. Tapi kalau bermain domnya hanya sekedar permainan biasa, iseng-iseng, cuma warok dia, yang gugur waroknya. Tapi kalau main judi ya parah, fasik, Pak. Biar bacanya bagus segala macam, tidak usah dijadikan imam, ya. Bagaimana jadi imam? Oh, dia fasik orangnya, melanggar agama berarti kan. Bukan urusan warok. Warok itu kan kehati-hatian saja, tidak warok, tidak menjaga kewibawaannya. Nah, ini masih boleh bermakmum sama itu, ya. Kadung dia jadi imam, ya. Besok-besok ya, pengurusnya musyawarah. Ini waroknya tidak ada, yang jadi imam hendaknya ini. Nah, itu pengurus, amanahnya di pengurus masjidnya yang harus menjalankan amanah di situ. Apalagi bacaannya tidak gena, ya harus pengurus di situ fungsinya, ya, untuk menunjuk. Makanya tuh ditentukan imam boleh, bahkan digaji dalam hukum fikih. Imam menggaji imam halal, ya. Urusan ikhlas dia sama Allah, bukan urusan pengurus masjid. Dia kan sudah meninggalkan kerjaannya, dia fokus di masjid ini, tiap 5 waktu datang, ya boleh, ya.
Nah, sudah dites bacaannya. Ditesnya kalau pengurus masjidnya memang kebetulan juga ustadz, mengerti bacaan, mengerti tajwid, ya tes sendiri tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ngerti, serahkan sama ustadz yang ngerti untuk ngetes ini imam bagaimana bacaannya. Kadang-kadang ada kita tertipu dengan suara bagusnya, tidak taunya panjangnya dibaca kelewat panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Oh panjangnya 6 harokat sudah kelewatan. Nah, itu malah ya, suaranya bagus enak tapi panjangnya kelewat panjang. Ya, kita pernah ngetes seperti itu, akhirnya sama di Masjid Kilo 9 tidak ngangkat, dia nggak jadi. Disuruh jadi imam malah kacau. Ya. Bagus suaranya tapi tidak nyaman. Ya. Nah, jadi jangan terlalu dilagu-lagukan juga. Ya, kalaupun harus nanti ada urusan lahan namanya lagu itu ada di sini. Ya. Mungkin cukup ya. Jika mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya di dalam belajar ilmu fikih ini kita sabar ya. Karena berkenaan dengan hukum-hukum sehari-hari yang kita lakukan berjamaahnya, apalagi bab sholat jamaah kita harus dengan seksama, harus betul-betul jika ada unek-unek pertanyaan ditanyakan ya. Jika kadang-kadang kalau kita sudah dituakan di masjid itu dituakan, dijadikan orang tua untuk dijadikan imam, maka benahi diri kita kalau ada kekurangan, kalau ada ya. Benahi, lengkapi diri kita dengan belajar baca, dengan belajar semuanya ya. Jangan membiarkan apa adanya ya. Nah, baca yang sudah kalau memang dari dulunya sudah belajar tajwid, dari kecilnya sudah ngerti ilmu tajwid, bacanya bagus, fikih ngaji di majelis juga ngerti, sudah bismillah ya. Oh, dipercaya sama orang ya alhamdulillah. Tapi kalau dipercaya, dituakan ternyata dirinya masih ada kekurangan ya, kan tidak enak, pasti tidak nyaman. Nanti ketika belajar fikih, belajar apa sudah minder sendiri ya. Maka benahi diri kita dengan ilmu, terutama yang wajib-wajib dulu. Nah, itu ya saran saya seperti itu, supaya ketika jadi imam tidak menjadi resah untuk makmumnya ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tuwala umrin fi husnil amal wa rizqan wasi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan wasi'a la tu'adzibna alaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Isya atau komat? Tapi suara dalam ini.